Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Mazia Alahlia, peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang diselenggarakan oleh BKPSDM Kabupaten Tapanuli Tengah bekerja sama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 25 Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan mind mapping etika publik dari isi modul yang sudah dipelajari. Pada mind mapping berikut ini, etika publik terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik, dan bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Kita masuk pada kode etik dan perilaku pejabat publik. Pengertian etika sebenarnya terkait dengan ajaran-ajaran moral, yakni standar tentang benar dan salah yang dipelajari melalui proses hidup bermasyarakat. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN. Terdapat 12 kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Pasal 5. Dan terdapat 15 nilai-nilai dasar etika publik yang terdapat pada Undang-Undang ASN Pasal 4. Ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni 1. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. 2. Sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan sarana kebijakan publik dan alat evaluasi. 3. Modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Terdapat 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Kedua, dimensi modalitas, dan yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Perilaku pejabat publik. Sangat perlu adanya perubahan mindset dari seluruh pejabat publik. Perubahan mindset ini merupakan reformasi birokrasi yang paling penting. Setidaknya mencakup 3 aspek penting, yakni pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Dan yang ketiga, menyadari bahwa pejabat publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu bentuk-bentuk kode etik dan implementasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Dengan ditaatinya kode etik yang berlaku bagi ASN secara umum, diharapkan bahwa para pejabat publik mampu menjalankan tugas-tugasnya, seraya berperilaku sebagai pendukung nilai-nilai moral dan sekaligus pelaksana nilai-nilai etika publik dalam tindakan-tindakan nyata. Dengan demikian, warga masyarakat akan memiliki kepercayaan yang tinggi kepada aparatur pemerintah karena pelayanan yang profesional dan sekaligus mengandung nilai-nilai afeksi yang kuat. Kita lanjut pada penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Legitimasi kebijakan terbagi menjadi 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etis. Kekuasaan yang memiliki legitimasi paling kuat adalah yang memenuhi landasan legitimasi etis. Setiap pegawai pemerintah harus menghindari adanya konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya. Konflik kepentingan akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, dan peningkatan kesejahteraan rakyat terabaikan. Implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal yang baik. Apabila ada orang-orang yang menyimpang dari kebaikan, itu semata-mata karena dia tidak tahu norma untuk bertindak dengan baik atau tidak tahu cara-cara bertindak yang menuju ke arah kebaikan. Hal yang perlu dilakukan adalah suatu peringatan dan sentuhan nurani yang terus-menerus untuk menggugah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dan interaksi antar individu. Oleh karena itu, para pegawai dan pejabat perlu terus diingatkan akan rujukan kode etik PNS yang tersedia.